Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Kita akan coba mulai untuk pertemuan kita hari ini untuk bersama-sama melakukan proses yang selama ini terbatas oleh kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan dari awal gitu ya. Ya, materi perkuliahannya adalah tentang manajemen mutu pendidikan anak usia dini. Kalau dilihat dari judulnya, kalian sudah bisa menebak sebenarnya bahwa tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan manajemen mutu pada mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini agar dia memiliki kemampuan, agar memiliki pengetahuan tentang manajemen mutu pendidikan anak usia dini. Yang berkaitan dengan manajemen mutu pendidikan anak usia dini ini adalah hal-hal yang terkait dengan dasar-dasar tentang manajemen itu sendiri. Kalau kalian memegang pulpen, silakan dipegang pulpennya. Materi apa saja yang akan kita sampaikan pada perkuliahan di manajemen pendidikan anak usia dini ini. Pertama, tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Yang pertama dulu deh, yang paling pertama itu adalah mengenal dan memahami anak usia dini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Jadi yang pertama itu tadi mengenal dan memahami anak usia dini. Yang kedua, memahami hakikat pendidikan anak usia dini. Kemudian yang ketiga, manajemen pengembangan karakter anak usia dini. Kemudian yang keempat, manajemen pengembangan kreativitas anak usia dini. Lalu yang kelima itu perencanaan pendidikan anak usia dini. Lalu yang keenam, manajemen pembelajaran pendidikan anak usia dini. Lalu yang ketujuh, bermain sebagai pembelajaran anak usia dini. Dan yang kedelapan, manajemen penilaian pendidikan anak usia dini. Nah, yang kesembilan, manajemen kurikulum berbasis mutu pendidikan anak usia dini. Kemudian yang ke-10 itu adalah manajemen mutu terpadu di pendidikan anak usia dini. Itu kurang lebih bahan-bahan kita yang akan kita sampaikan pada saat kita kuliah di semester ini. Dan selama perkuliahan nanti model dan metodenya akan diberikan berbagai cara, bisa dengan menggunakan media seperti ini, ya, media Zoom, lalu nanti akan diupload di YouTube dan nanti akan bisa diikuti oleh kalian selama perkuliahan di waktu-waktu di luar perkuliahan. Ini dalam rangka memberikan kesempatan untuk kalian bisa mengikuti perkuliahan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Jadi tidak terbatas hanya sebatas di kelas ataupun juga di yang lainnya. Oke, untuk absensi hari ini, nanti Bapak minta kalian ada yang membuat link Google Form, ya. Nanti nanti Bapak bikin link Google Form, nanti kalian isi
dan diisi pada saat perkuliahan ini berakhir, itu maksimal 15 menit setelah perkuliahan ini selesai. Jadi kalau kuliah kita selesai pukul 8.30, maksimal pengisian absensinya adalah jam 8.45. Lebih dari jam 8.45 itu nanti kalian tidak akan dianggap untuk absen. Jadi rumusnya seperti itu, ya, rumusnya seperti itu. Supaya kalian bisa mengikuti perkembangan ngisi absensinya tidak sakahayang. Ya. Oke, kita masuk ke materi pertama dulu tentang mengenal dan memahami anak usia dini. Nah, nanti materi-materi yang lainnya akan disampaikan dengan bentuk seperti kalian bikin makalah, bikin artikel ya, bikin artikel, lalu kalian melakukan mini research. Mini research itu apa? Mini research itu penelitian kecil yang dilakukan oleh kalian untuk melakukan kajian di lapangan dalam bentuk melakukan proses wawancara, kemudian melakukan observasi di lapangan, lalu kalian juga melakukan yang namanya studi dokumen. Nah, ini menjadi bagian penting dari sebuah proses kegiatan perkuliahan. Jadi hal-hal yang seperti tadi akan kita lakukan dan diinformasikan kepada kalian di dalam perkuliahan di manajemen mutu terpadu untuk pendidikan anak usia dini. Ada pertanyaan, ini untuk semester berapa? Ya, ini Kupa dijawab nih. Mata kuliah ini posisinya ada di semester 3. Tapi untuk siswa PAUD itu wajib ikut karena diyakini bahwa mata kuliah ini tidak diikuti sebelumnya ketika semester 3. Karena jumlah kalian sangat terbatas. Di KKB masing-masing itu jumlahnya sedikit. Jadi mana mungkin bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan maksimal. Oleh sebab itu, maka mata kuliah ini akhirnya harus diikuti oleh seluruh mahasiswa PAUD. Ya. Kalau saya semester 5 nggak ikutan mata kuliah PAUD, mata kuliah ini gimana? Ya itu hak Anda, tapi kalau ada mata kuliah nilainya kosong ya jangan bicara yang lain-lain, itu salah sendiri, ya. Oke. Ketika kita berbicara pendidikan anak usia dini, maka apa yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di pendidikan anak usia dini ini? Sebagai sebuah kebijakan tentang PAUD ini adalah bagian dari kebijakan publik ya, yang dikembangkan berdasarkan filsafat pendidikan yang mengemban misi dan visi yang harus menjadi bagian penting dari sebuah proses pencapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi secara nasional dapat kita sampaikan bahwa yang namanya kebijakan yang mengatur tentang PAUD ini sudah diatur. Coba dimatikan suaranya, Bu Marlina, matiin dulu suaranya, Bu. Dan saya ulangi. Secara nasional, kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini, Anda bisa baca pertama kali itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Sudah hampir mau 20 tahun ini, Undang-Undang Sistemnas belum berubah. Ya. Yang menyatakan bahwa ada turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini, yaitu Undang-Undang atau PP, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional yang kemudian dilakukan proses perubahan berkali-kali sampai dengan hari ini beberapa kali
kalau tidak salah sudah 4 kali dilakukan proses revisi dari PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, SNP. Kemudian juga di samping ada PP, ada juga Permendiknasnya. Nah, ini selain Permendiknas nanti ada Permendikbud ya, istilah-istilahnya tergantung dari nomenklatur tentang nama-nama kementerian. Karena Kementerian Pendidikan pernah berubah menjadi Pendidikan Nasional, juga pernah berubah menjadi Permendikbud ya, Dikbud, Mendikbud. Kalau sekarang nambah lagi Mendikbudristek, nah, itu ada tambah-tambah lagi. Adapun untuk standar nasional pendidikan, khususnya tentang pendidik dan tenaga kependidikan dalam dunia PAUD, itu dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Itu tentang guru dan dosen. Ini juga dibahas, ada tentang PAUD di situ. Lalu juga ada Permendiknas Nomor 58 tahun 2009. Ini menjadi bagian penting untuk dicatat ya. Dan kalian kalau ada waktu luang nanti silakan download materi-materi ini. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu yang pertama. Yang kedua, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nanti kalian cari dari yang pertama, kedua, ketiga, keempatnya itu di download juga semua, karena pasti terjadi perubahan juga di situ. Lalu yang ketiga itu adalah tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di situ ada pokok bahasan juga tentang guru PAUD. Ya. Kemudian yang keempat adalah Permendiknas Nomor 58 tahun 2009. Nah ini tentang standar pendidikan anak usia dini. Ya. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009. Ini kata-kata kunci yang berkaitan dengan PAUD ini perlu diketahui secara mendasar, karena ini adalah dasar yuridis kenapa kemudian PAUD ini perlu dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia. Nah, lalu kalau kita mau menelaah tentang sebetulnya apa sih fungsi PAUD dalam implementasinya di lapangan. Nah, ini juga mohon buat kalian mencatatnya dengan sebaik-baiknya, karena ini pasti akan menjadi penting sebagai bahan kalian sendiri. Yang pertama, bahwa dalam implementasinya PAUD itu berfungsi untuk membina, ya, kemudian membina dan menumbuh kembangkan semua potensi anak secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar yang selaras. Kemudian selain selaras juga serasi dan seimbang dengan tahap perkembangannya sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan, kok maksudnya apa ya Pak? Kok istilahnya apa? Agar dia siap berhadapan dengan pendidikan selanjutnya. Nah, ini juga jadi menarik untuk dikaji. Bahwa tidak setiap manusia yang kemudian lahir itu memiliki kemampuan bisa mengembangkan semua potensinya. Lah, emang kenapa? Itu dia persoalannya. Ada beberapa orang, sebut saja ada beberapa anak yang justru dia tidak bisa tumbuh berkembang secara normal, secara baik, secara seimbang, secara selaras. Jadi gini, usia biologisnya itu tidak seimbang dengan usia mentalnya. Ini juga jadi persoalan, ya. Dan kita sering melihat kasus anak-anak seperti itu, ya orang menyebutnya mungkin dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Nah, sementara kita berharap bahwa anak-anak kita itu memiliki kemampuan dasar perilaku dan kemampuan dasar yang selaras dan serasi untuk memasuki pendidikan selanjutnya supaya dia siap masuk contoh ke sekolah dasar, ya. Karena tidak semua orang yang bisa ke sekolah dasar itu bisa serta-merta masuk menjadi bagian penting dari
proses pendidikan itu sendiri, ya. Kalian perlu tahu bahwa dalam prosesnya sebagian besar PAUD itu diselenggarakan melalui jalur non formal. Jalur non formal. Nah, dan berbagai program ini juga dilakukan secara fleksibel. Kemudian juga kadang-kadang ya yang penting bisa dilaksanakan lah gitu. Kalau dalam bahasa kita mah saking geus alhamdulillah dilaksanakan di PAUD teh gitu ya. Kadang-kadang situasional juga. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sebenarnya hal ini artinya terselenggaranya pendidikan anak usia dini ini adalah sebagai langkah awal dalam pembinaan dan pengembangan dari peserta didik itu sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Bahwa terdapat PAUD non formal, yes, sudah ada. Seperti adanya taman pendidikan anak atau taman penitipan anak, kelompok belajar atau kober, itu masuknya kategori PAUD, cuma non formal itu. Yang awalnya ya, kita bicara awalnya. Lalu hal-hal ini terjadi karena mereka adalah wadah yang perlu mendapatkan tempat untuk diperhatikan sebetulnya. Kok begitu, Pak? Yes. Begitu banyak lembaga pendidikan yang sebetulnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi anak, tetapi secara formal tidak diakui oleh negara. Karena jalurnya jalur non formal gitu. Artinya tidak diakui negara tuh dalam artian begini. Posisinya itu tidak sama dengan pendidikan formal. Makanya sekarang itu ada istilah PAUD formal gitu ya. Malah kalau di tempat-tempat lain PAUD itu hanya perbedaannya dari sisi usia sekolah gitu, usia yang seharusnya berpendidikan. Sempat ramai juga khawatir PAUD menggerus TPA ataupun juga TK yang ada di sekitarnya, karena nanti dari PAUD pun bisa masuk ke jenjang sekolah dasar tanpa harus melalui TK ataupun era. Nah, penjelasan berikutnya adalah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa pembangunan bidang PAUD itu perlu diprioritaskan. Alasannya kenapa? Karena PAUD ini cukup potensial dalam menentukan masa depan kehidupan bangsa. Karena pendidikan yang dilakukan itu kepada siswa di usia the golden age atau usia-usia emas, di mana semua potensi siswa yang atau potensi anak yang dimiliki di usia ini memiliki masa-masa kritis untuk dilakukan pembinaan dan memaksimalkan potensi. Di situ otak berkembang, di situ fisiknya berkembang. Kalau tidak mendapatkan guidance atau arahan yang positif, yang benar, maka dikhawatirkan potensi terbaik dari si anak itu akan menjadi mundur atau akan menjadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan demikian, maka kalian sebagai mahasiswa program studi S1 pendidikan anak usia dini harus memahami betul tentang bagaimana PAUD ini harusnya diselenggarakan. Mungkin di antara kalian hari ini ada yang sudah menjadi guru di PAUD atau menjadi kepala sekolah di PAUD. Nah, mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang bagaimana keterampilan kalian dalam melakukan proses perubahan di dalam konteks manajemen mutu di PAUD ini. Ya, kita lihat sekarang berkaitan dengan apa ya? Mengapa tentang PAUD gitu? Tadi materi pertama yang Bapak sampaikan itu tentang mengenal dan memahami anak usia dini. Kenapa kita perlu mengenal anak usia dini? Siapa anak usia dini itu? Kalau kalian punya kebiasaan membaca,
pasti tidak akan sulit untuk bisa menemukan sebetulnya apa makna dari anak usia dini itu. Kita lihat dari sisi definisi dulu deh. Bahwa anak usia dini itu adalah anak yang memiliki sifat yang unik karena dia lahir di dunia ini, tidak ada satupun anak yang sama. Tidak ada satupun yang persis sama. Walaupun dia kembar siam sekalipun. Karena mereka dilahirkan dengan potensi yang berbeda. Mereka memiliki kelebihan, bahkan mereka pun punya kekurangan yang berbeda-beda. Tapi mereka punya bakat, dan juga dia punya minat masing-masing. Ada anak yang suka nyanyi, ada anak yang suka menulis, ada anak yang suka berlari, ada anak suka matematika, bahasa, dan lain-lain. Perilaku anak pun juga beragam. Demikian pula dengan cara mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik anak usia dini, kalian harus juga tahu bagaimana cara belajar mereka dan bagaimana cara mengajarnya dengan mereka. Artinya, para pengelola PAUD harus mengenal keunikan tersebut agar dapat membantu mengembangkannya secara lebih efektif lagi. Nah, bagaimana mungkin bahwa pendidikan anak usia dini ini akan berjalan dengan benar ketika para pengelolanya tidak menggunakan manajemen dengan sebaik-baiknya? Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa manajemen kok dipelajari di PAUD? Jawabannya hanya satu. Di dunia modern sekarang, sisi keberhasilan dari suatu program diukur dengan manajemen yang benar. Emang begitu, Pak? Yes. Kalau kalian pernah dengar istilah manajemen mutu terpadu, total quality management yang lahir dari dunia industri, yang kemudian diserap dalam dunia pendidikan, menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan banyak hal dalam dunia industri ketika menerapkan manajemen. Muncul pertanyaan, kan ini ngurusin pendidikan. Kalau di perusahaan itu kan urusannya urusan urusan barang atau urusan yang lain. Gitu. Kenapa kemudian kok ngurusin itu jadi persoalan? Nah, jawab sekarang. Oh, yang namanya manajemen itu ternyata sebagai sebuah fungsi manajemen, dia berpengaruh dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Jadi kalau kemudian PAUD itu ingin menunjukkan mutu yang bagus, kualitas yang hebat, maka setiap pengelola PAUD harus mengetahui dan harus memahami tentang apa itu manajemen. Jangan sampai PAUD dikelola seperti dikelola, pakai manajemen sih, tapi manajemennya manajemen tukang bakso. Apa manajemen tukang bakso? Yang dia sendiri yang buat, dia sendiri yang ngeladangin, dia sendiri yang ngeracik, dia sendiri anu ngadodorong, dia sendiri anu terima uang, dia sendiri anu ngalayanan, dia sendiri yang rugi, contohnya gitu. Itu manajemen tukang bakso. Jadi semuanya dilakukan sendirian. Sementara kan di PAUD sendiri banyak komponen. Ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada orang tua, ada komite, mungkin ada penjaga sekolah, yang semuanya memiliki kontribusi dalam rangka pencapaian tujuan dari PAUD itu sendiri. Nah, di samping membahas tentang mengenal anak usia dini itu, apa saja posisi-posisinya? Yang pertama, harus tahu bagaimana cara mereka belajar. Bahwa yang namanya belajar anak usia dini itu dia punya ciri khas. Pertama, bahwa di anak usia dini itu ada istilah perkembangan fisik dan motorik yang sangat sebutnya itu sangat krusial. Artinya kalau kemudian
ada anak yang tidak melakukan perkembangan dari sisi motorik dan sisi fisik, maka yakin terdapat gangguan dalam perkembangannya. Makanya pada umumnya anak usia prasekolah ya dan kelompok bermain itu memiliki sifat hangat dan aktif. Mereka memiliki penguasaan terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang dilakukannya sendiri. Ilamun aina budak leutik tuh lulumpatan we. Memang kita karesep nah. Memang kudu lompat budak teh. Makanya saya tuh paling punten ya. Nggak suka juga kalau di masjid tuh ada DKM nulis tulisan anak usia di bawah 5 tahun dilarang dibawa ke masjid. Ya, mungkin karena nggak ganggu gitu ya. Tapi buat saya tuh DKM-nya sih can pernah letik gitu maksudnya. Nggak boleh begitu. Kalau mau mengenalkan anak ke masjid, ya dari sejak dini gitu loh. Cina ada ganggu lompatan wae dan keun bae antep nah sih. Da budak mau ulah dipalire. Padahal lompatan lah ngaganggu iya, nggak apa-apa. Apa sih susahnya? Da moal tepi ka urang teh kehusyuan terganggu gara-gara budak lompatan atau lamun bener khusyukna ya. Ini buat kalian yang suaminya pengurus-pengurus DKM, tolong kasih tahu tuh. Ulah tepi ka ingin mengenalkan anak ke masjid, tapi anak dilarang datang ke masjid. Dah, dia kita arti. Yang kedua, bahwa anak usia dini itu punya ciri khasnya apa? Dari perkembangan kognitifnya. Kognitif itu sinonimkan dengan istilah intelektual lah bahasa orang kayak nama. Nah, jadi perkembangan kognitif anak itu terjadi juga percepatan pada masa usia dini. Pada 5 tahun pertama itu percepatan memahami otak itu luar biasa. Tapi kemudian melambat dan akhirnya konstan itu pada saat usia remaja. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari si anak usia dini ini. Karena apa? Karena terdapat peran kematangan dan peran belajar dalam perkembangan tersebut. Jadi peran guru, orang tua ketika anak di 5 tahun pertama itu luar biasa. Karena dia punya perkembangan kognitif. Oke. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari anak itu adalah adanya perkembangan bahasa. Dan di perkembangan bahasa, bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Yes, itu semua orang tahu. Dalam pengertian ini, bahwa bahasa itu ada anak yang belum memahami cara bagaimana berkomunikasi. Dia pasti hanya menyerap apa yang dia lihat. Dia mengimitasi orang-orang dewasa yang ada di sekitar dia. Sehingga pikiran dan perasaannya itu belum nampak jelas gitu. Yang kemudian di usia-usia inilah kita dapat melihat bahwa kemampuan berbahasa ini penting dimiliki oleh anak di usia dini. Melalui bahasa, manusia itu dapat mengenal dirinya. Kemudian dengan bahasa juga manusia dapat mengenal penciptanya. Dapat mengenal sesamanya, dapat mengenal alam. Nah, tugas kita itu memastikan mereka memiliki penguasaan bahasa yang bagus, penguasaan bahasa yang baik. Bahkan, otak manusia itu akan berkembang ketika dia mendengar banyaknya bahasa. Kalian kalau pernah riset kecil tentang kalau ada anak bayi usia 0 sampai 2 tahun contohnya, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah dia ngobrol, tidak pernah diajak bicara. Yakin di tahun ketiganya pasti mati. Karena dia tidak berkembang. Tapi kalau ada suara, ada gerakan, itu kan dilakukan juga oleh anak-anak, oleh orang-orang tua. Bahkan ketika si anak itu terdapat di dalam kandungan, orang tuanya wajib melakukan komunikasi karena anaknya di dalam kandungan pun mendengar apa yang terjadi di luar sana. Ya. Nah, kemudian itu perkembangan bahasa. Kemudian yang keempat adalah perkembangan berbicara. Nah, ini berbeda lagi nih. Tadi perkembangan bahasa,
Yang satu lagi perkembangan berbicara. Kalau bicara itu adalah keterampilan mental motorik sebagai salah satu keterampilan dari berbahasa itu sendiri. Kenapa penting? Nah, karena memang pada saat anak usia 0 sampai 5 tahun ini eh, sangat rentan dengan kemampuan yang tidak biasanya dimiliki oleh anak. Maksudnya begini, kalau ada anak yang dia di usia 0 sampai 5 tahun masih ada yang belum bisa bicara, itu kan persoalannya akan kembali kepada orang tuanya. Kenapa sih? Kok begitu? Oh, mungkin ada gangguan. Nah, sekarang, apakah terdapat peran dari guru PAUD dalam rangka anak itu bisa berbicara atau dapat berbicara? Paling tidak, latihan anak di rumah itu akan lebih ditingkatkan lagi pada saat ada di lembaga PAUD. Itu yang keempat. Yang kelima adalah perkembangan emosi. Nah, untuk anak ini, perkembangan emosi ini polanya sama sebetulnya. Sekalipun variasinya berbeda, ya. Polanya sama, variasinya berbeda. Variasi tersebut meliputi pertama frekuensi, ya. Frekuensi itu maksudnya kekerapannya. Yang kedua itu adalah intensitas. Yang ketiga adalah jangka waktu dari berbagai macam emosi itu. Kemudian yang keempat, usia pemunculannya yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan dari emosi itu sendiri. Nah, ini yang menarik, bahwa dalam perkembangan emosi, jangan dipandang emosi itu seperti halnya marah. Gitu. Bukan. Emosi itu bukan marah. Ya. Emosi itu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri seseorang yang disadari atau diungkapkan itu melalui wajah dan tindakan. Dan dia berfungsi itu sebagai penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan. Emosi itu bukan, wah, menikul emosi, ngambek. Bukan begitu. Dia adalah keadaan dan perasaan di mana di dalam yang bergejolak dalam diri seseorang yang disadari dan diungkapkan sebagai bentuk dari penyesuaian dari dalam atau inner adjustment. Ya. Nah, perkembangan emosi pada anak usia dini ini berlangsung lebih terperinci lagi, menyangkut seluruh aspek perkembangan, dan mereka harus betul-betul dilaksanakan dengan benar supaya tugas perkembangannya pun menjadi benar pula. Yang berapa? Yang keenam itu adalah perkembangan sosial. Ini ciri khas dari anak usia dini yang perlu mendapat perhatian betul dari kita sebagai gurunya atau sebagai orang tuanya. Perilaku sosial ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, maupun dengan saudara-saudaranya. Nah, ketika dia berhubungan dengan orang lain, terjadi peristiwa-peristiwa yang biasanya itu sangat bermakna dalam kehidupannya. Sehingga membawa dampak positif pada sikap dia sendiri. Nah, berarti diperlukan wahana untuk menciptakan perkembangan sosial yang bagus, yang baik untuk siswa. Jangan sampai dia mendapati kehidupan sosialnya itu tidak berfungsi untuk menumbuhkan potensi agar dia bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dengan baik. Bagi anak usia dini, kegiatan bermain contohnya, itu dapat dijadikan sebagai bagian dari fungsi sosial dia agar lebih berkembang. Jadi kalau misalkan anak kamu kena ulin, memang itu cara dia untuk mengungkapkan keinginan untuk berkembang dan bersosialisasi. Ya, kadang-kadang orang tua kan pengennya anaknya belajar. Tong, ya, susah. Ya. Oke, yang ke berapa? 6, 7 sekarang. Itu adalah tentang perkembangan moral. Ini yang menarik juga, banyak skripsi-skripsi tentang perkembangan moral. Bagi perkembangan moral setiap anak itu berlangsung melalui pola yang sama, sehingga perkembangannya dapat diramalkan. Ini kalau untuk moral itu bedanya di situ. Sehingga kita bahkan mengetahui perilaku moral itu perilaku yang dapat dipelajari.
Dan ini bisa kalian baca sebagai bagian penting dari pembahasan tentang hakikat anak usia dini, tentang moral. Kemudian yang ke-8 adalah tentang perkembangan spiritual. Nah, ini juga menjadi penting sebab anak usia dini juga perlu diterapkan dan diimplementasikan nilai-nilai dan spiritual. Perkembangan spiritual itu sangat tergantung pada lingkungan keluarga, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama seperti keturunan, kemudian pembiasaan, dan kehidupan di sekolah atau di lembaga PAUD itu sendiri. Tapi juga ada loh, faktor lain yang mempengaruhi terhadap spiritual itu adalah makanan. Ini juga penting untuk dikaji ya. Apa pengaruh makanan terhadap perkembangan spiritual anak? Nah, ini juga jadi menarik. Nah, oleh karena itu, sebagai guru ataupun juga sebagai orang tua, kita harus melakukan pembiasaan dan menyediakan ruang dan fasilitas yang kondusif bagi anak-anak untuk mengembangkan spiritualnya dan juga dengan memberikan makanan-makanan yang halal. Kalian harus ingat bahwa di dalam Islam memberikan makanan halal itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin dalam hadis disebutkan bahwa setiap makanan yang dimakan oleh anak Adam itu akan menghasilkan darah. Darah itu akan mengalir dalam diri manusia jika dia dari barang yang haram, maka akan menghasilkan darah yang haram, sehingga apa yang dilakukannya pun tidak akan banyak ke arah-arah yang bagus. Ya, orientasi pasti ke yang haram lagi. Karena darahnya berasal dari makanan yang haram. Jadi kalau dalam konteks Islam, berbeda dengan agama lain yang mungkin tidak mengenal istilah halal dan haram. Kalau dalam Islam itu ada istilah halal dan haram. Maksudnya apa halal dan haram itu? Untuk memastikan bahwa tidak semua makanan dan minuman itu bisa kita makan. Halal dan haramnya itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama dari fisiknya, yang kedua dari non-fisiknya. Kalau fisiknya, seperti contoh, ini daging apa? Daging babi, haram. Sudah, selesai. Karena fisiknya memang daging babi. Tapi ada juga yang non-fisik, seperti contoh yang tadi. Ini didapat dari cara-cara yang haram. Mungkin barangnya halal, barangnya. Tapi cara mendapatkannya haram. Itu masuk kategori makanan yang haram. Nah, yang kedua, di samping berkaitan dengan darah tadi yang masuk ke dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi darah yang jangan sampai kemudian berasal dari barang yang haram. Maka yang kedua, di dalam Islam ada ajaran bahwa sebelum makan itu ada doa. Yang mungkin doa ini juga bukan dari hadis yang sahih ya. Ini juga banyak disampaikan dalam beberapa momentum, tapi bagi Bapak sih tidak masalah. Ada nilai baik dari doa ini. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, barik lana, berkahilah kepada kami. Apa? Ma rozaqtana. Apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Fima rozaqtana. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Hanya urusan makan, permohonannya dua. Diberkahkan makanannya dan dijauhkan dari api neraka. Jadi, jangan sampai makanan itu tidak berkah. Satu. Yang kedua, mendorong kita masuk ke neraka. Udah mati tuh kalau nggak bisa begitu. Artinya, jangan kita berpikir bahwa dahar iya kejumuskeun, atau sebagai orang tua penting mah dahar we, penting mah eungap we, penting mah kamu bisa menikmati gitu ya, sudah usahain ya. Karena memang ada cara-cara lain yang perlu diketahui ketika kalian
melakukan proses-proses ini. Ya, oke. Bapak minta sebelum absensi nanti yang akan dikirim, kalau nggak sekarang juga ya, Bapak minta kalian nulis di chat saja nama kalian dan KKB-nya. Nulis di chat, saya Ita dari KKB Cicurug, contohnya gitu. Tulis saja begitu. Nanti ini kan direkam, jadi semua aktivitas kalian termasuk chat itu nanti akan terekam. Jadi Bapak bisa ningali hasil rekamannya nanti setelah ini berakhir. Oke, itu bicara tentang hakikat dari anak usia dini. Ya. Nah sekarang ketika kita masuk pada masih mengenal dan memahami anak usia dini, tentang bagaimana cara dan kebiasaan belajar dari anak usia dini. Ini walaupun kalian mungkin sebagai orang tua atau lamun yang memboga adik atau kakak yang juga sama-sama pernah tahu dan melihat bagaimana anak usia dini itu belajar, tapi tidak ada salahnya kemudian kalian mengkajinya dengan teoritis ya, secara teoritis. Pertanyaan pertama yang berkaitan dengan hal ini adalah kita harus tahu dulu sebetulnya apa makna belajar yang sesungguhnya. Belajar itu aktivitas tubuh dan gerakan refleks dari diri kita. Yang itu mengelola atau berhubungan erat dengan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada potensi fisik, ada potensi psikomotorik, ada potensi kognitif, itu menjadi bagian-bagian dari proses belajar. Jadi proses belajar itu dia mengembangkan tidak hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya fisik saja, tapi ada juga non-fisik. Nah, sehubungan dengan cara dan kebiasaan belajar anak usia dini, maka kita perlu tahu juga sebenarnya proses pembelajaran yang akan dilakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip tadi, itu harus apa saja. Nah, kita harus tahu bahwa yang namanya anak itu, yang pertama banget, prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini itu harus mulai dari yang konkret, bukan konkret ya, konkret, dan sederhana. Dimulai dari sesuatu yang sederhana dan konkret. Pembelajaran anak usia dini harus dimulai dari hal-hal yang konkret dan sederhana agar dapat diikuti oleh setiap anak dengan atau sesuai dengan perkembangannya. Jadi jangan dulu ngasih yang susah, gitu. Yang mudah aja. Kemudian yang kedua, prinsip dari pembelajaran untuk anak usia dini itu adalah berangkat dari hal-hal yang dimiliki oleh si anak itu sendiri. Artinya sesuatu yang dekat dengan si anaknya. Bahwa setiap pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada anak agar dia memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru itu? Harus menghubungkan dengan sesuatu yang mereka kenal sendiri. Nah, ini yang paling sulit itu adalah melakukan hal tadi sebenarnya. Ya. Kenapa disebut sulit? Karena kadang-kadang guru juga nggak mau ribet. Dia lakukan apa yang dia ingin lakukan, tapi ya begitu. Ya. Oke, yang ketiga adalah prinsipnya ada prinsip pengenalan dan pengakuan. Ini prinsip yang ketiga. Apa itu yang dimaksud dengan pengenalan dan pengakuan itu? Pengenalan dan pengakuan adalah hal-hal penting yang perlu disampaikan dan dilakukan oleh guru untuk memunculkan inisiatif dan keterlibatan anak dalam aktivitas belajar. Yang bahasa orang pengakuan ya di aku terus dikenal. Biasakan sebut namanya. Contoh namanya adalah Ahmad. Hai Ahmad, kamu sini, kamu anak yang baik, kamu anak yang soleh, sini sayang. Kan biasa kalau guru PAUD mah lebay lah kalau bahasa kita.
Kenapa lebay? Ya memang begitu anak gitu. Jangan Anda anggap bahwa gitu-gitu. Memang harus begitu. Karena anak butuh pengakuan dan butuh pengenalan. Diaku, dikenal. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, anak kecil itu atau anak usia dini itu suka sesuatu yang menantang. Jadi prinsip yang keempat dari pelajaran untuk anak usia dini adalah menantang. Menantang itu maksudnya apa? Aktivitas pembelajarannya itu dirancang harus menantang anak untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan. Karena bagi anak, jika dia mampu menjawab tantangan dari guru gitu, ketika dia belajar, maka dapat diberikan tantangan berikutnya. Jadi artinya anak dicoba untuk diberikan masalah sehingga anak itu mau mengerjakannya, dan ketika dia berhasil mengerjakan masalah itu, maka ketika dia mendapatkan masalah yang lain, dia akan bisa mengerjakan. Beda dengan anak yang kemudian dia pertama kali dapat masalah atau dapat tantangan, dia nggak dapat bisa, artinya dia tidak akan kemudian secara mental siap bertemu dengan tantangan berikutnya. Ya. Jadi harus menantang. Ayo, siapa yang bisa? Nanti ibu kasih. Begitu. Ayo, kalau kalian mau mengerjakan ini, nanti ibu kasih. Terus aja begitu. Kalau misalkan mau dikasih. Atau yang nanti dapat menjawab, boleh pulang duluan. Kalau dulu kan begitu ya. Kalau dulu zaman di sekolah dasar tuh begitu. Kemudian yang kelima adalah prinsipnya dalam pembelajaran itu harus bermain dan belajar. Tuh. Jadi dua prinsip ini adalah dua prinsip yang harus diketahui dan dipahami dengan benar. Bahwa di pendidikan anak usia dini itu pembelajarannya bermain tapi berisi permainan. Bermain dan belajar dalam permainan. Kemudian yang ke berapa? 6, menjadikan alam sebagai sumber belajar. Jadi bahwa yang namanya alam itu tidak hanya sebatas tempat kita tinggal, tapi buat anak usia dini, dia bisa dijadikan sumber belajar. Caranya bagaimana? Gurunya harus mengenalkan siswa kepada alam dengan maksimal. Makanya biasanya suka diajakin kegiatan observasi ya, datang ke sawah, datang ke kebun, datang ke mana gitu. Itu kan dalam rangka mengenalkan. Ketujuh, itu ada yang disebut dengan prinsip sensori. Apa maksudnya? Bahwa anak memperoleh pengetahuan itu melalui sensori atau indrawinya, yaitu indrawi dengan meraba, mencium, mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu yang datang dari sekitar lingkungan dia. Setiap sensori yang akan merespon rangsangan yang diterimanya, itulah yang kemudian menjadi bahan dia untuk bisa belajar. Jadi kalau misal dia melihat sesuatu yang menyeramkan, dia tidak akan tahu bahwa itu seram sebelum kita menjelaskan itu seram gitu. Tetapi kalau kemudian kita nyebutkan, halah itu juri, gitu pasti sieun. Karena dalam otaknya langsung ngebayang itu juri itu gitu. Tapi kalau kemudian anaknya nggak tahu bahwa itu juri, ya dia akan senyum-senyum aja gitu loh. Karena dia tidak tahu itu namanya juri, apakah itu menakutkan atau tidak. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-8, prinsipnya adalah belajar membekali keterampilan hidup. Banyak perilaku atau banyak hal-hal yang perlu diajarkan sejak dini kepada siswa atau kepada siswa PAUD, karena belajar itu harus dapat membekali dia untuk bisa bertahan hidup dan memiliki keterampilan hidup atau life skills. Seperti contoh, nalikeun tali sepatu. Itu bukan pekerjaan gampang buat anak yang tidak mampu. Repot itu. Itu contoh saja. Atau kalau misalkan mau belajar di kelas, seperti bagaimana menanam pohon atau menanam biji gitu, itu keterampilan hidup. Bagaimana masak gitu, atau bagaimana bernyanyi itu kan life skill yang bisa dijadikan sebagai
bagian dari keterampilan hidup atau yang lainnya, banyak sekali. Dan yang terakhir, yang 9, prinsip belajar pada anak usia dini itu adalah fokus pada proses. Jadi bukan pada hasil atau produk. Kenapa? Pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan dengan fokus pada proses belajarnya, proses berpikirnya, dan proses bersosialisasinya, bukan pada hasil belajarnya. Ini juga harus diketahui oleh kalian semua. Jadi jangan berharap dulu hasil kalau prosesnya tidak dilakukan dengan benar. Ya, oke. Saya pikir selama hampir 1 jam ini saya bicara, ada hal-hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dipersilahkan. Boleh. Ya, ada? Boleh? Ada? Ini pada diam baik gimana? Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, dan nanti Bapak akan coba untuk buat matriks untuk diskusi. Kalian siapkan yang namanya artikel. Nanti Bapak akan nyuruh kalian juga untuk membuat artikelnya kayak gimana, termasuk juga untuk membuat karangan ilmiahnya itu seperti apa. Nanti kalian harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari hari seminggu ini ada tugas untuk pembuatan tugasnya. Nah, nanti untuk bagaimana cara membuat artikelnya, bagaimana cara membuat PowerPoint-nya nanti akan diberikan khusus video tutorialnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai dengan pukul 8, 1 jam. Yang penting efektif, efisien. Nanti juga di waktu-waktu yang akan datang akan kita lakukan lagi pembelajaran seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.